Tidak ada yang pernah tidur 2 malam di kamar itu tanpa mimpi buruk. Dan jika kau cukup berani untuk mencoba, bersiaplah kehilangan lebih dari sekedar akal sehatmu. Ada sebuah hotel tua, berdiri dengan angkuh di pinggir kota kecil yang jarang disebut dalam peta modern. Terlalu jauh dari bandara, terlalu sunyi untuk wisatawan kasual. Namun bagi mereka yang mencari ketenangan atau pengalaman yang tak biasa, tempat itu seolah memiliki daya tarik tersendiri. Hotel Wijaya Kusuma, bangunan 2 lantai berarsitektur kolonial Belanda, dibalut warna putih pudar yang mulai dimakan waktu. Di belakangnya terbentang hutan pinus yang lebat dan kabut kerap turun sebelum matahari sepenuhnya tenggelam, menutupi jalanan berbatu yang menuju ke sana. Suasananya tenang, terlalu tenang. Hari itu, sepasang pengantin baru tiba di gerbang hotel. Rina dan Bayu, usia 20-an, masih segar oleh euforia pernikahan. Rina terlihat elegan dengan syal tipis melilit leher. Matanya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Sementara Bayu tampil kasual, mengenakan kemeja lengan digulung dan senyum lebar seperti pria yang baru saja memenangkan undian terbesar dalam hidupnya. Mereka disambut oleh Mbak Sari, resepsionis muda yang tampak gugup sejak pasangan itu melangkah ke lobi. "Selamat datang di Hotel Wijaya Kusuma," ucapnya, senyum kaku terpaku di bibirnya. "Selamat atas pernikahannya." Sementara Bayu bercanda soal bulan madu, mata Rina mengamati sekeliling. Lobi itu dipenuhi ornamen kayu jati tua, lampu gantung besar yang menggantung rendah, dan potret pengantin-pengantin dari masa lalu. Semua foto berbingkai emas ditata rapi di dinding kanan, tapi satu bingkai kosong. Kaca pecahnya belum diganti. "Kamar kalian sudah kami siapkan. Ini kamar pengantin kami. Jarang dipakai, khusus untuk tamu istimewa." Nada suaranya menurun di akhir kalimat, seperti ragu ingin melanjutkan. Tapi Bayu tertawa lepas. "Wah, beruntung banget kita. Semoga nggak ada hantunya ya," katanya sambil mengedipkan mata ke Rina. Sari tidak tertawa. Ia hanya senyum kaku. Di belakangnya, Bu Rahayu, pemilik hotel, muncul dalam kebaya coklat dan selendang batik tua. Wanita tua itu memandang Rina lama, seolah sedang mengenang sesuatu. Kamar pengantin itu terletak di ujung lorong lantai 2. Pintunya berbeda dari kamar lainnya, berbahan mahogani tua dengan ukiran 2 burung merpati yang hampir terhapus oleh waktu. Kunci pintu masih kuno, berbentuk logam tua yang berdecit saat diputar. Begitu pintu terbuka, aroma mawar kering bercampur kayu tua langsung menyambut. Rina melangkah masuk perlahan. Dindingnya dicat krem pudar, dihiasi wallpaper motif bunga yang mulai terkelupas. Di tengah ruangan, berdiri ranjang 4 tiang besar lengkap dengan kelambu putih tipis. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar berbingkai emas berdiri menghadap ranjang, terlihat terlalu baru dibandingkan furnitur lainnya. "Ada nuansa klasiknya ya, romantis juga," komentar Bayu sambil menjatuhkan tas ke sofa antik di pojok ruangan. Tapi Rina tetap berdiri di dekat pintu. Matanya menatap cermin. Entah kenapa, dia merasa seolah sedang diperhatikan. Malam pertama, hujan turun pelan-pelan, membasahi jendela besar yang menghadap hutan pinus. Bayu tertidur cepat, kelelahan oleh perjalanan panjang. Tapi Rina terjaga. Ada sesuatu yang membuat matanya enggan terpejam. Detak jam tua di dinding terdengar terlalu keras. Langit-langit kamar tampak terlalu tinggi. Kelambu bergerak meskipun tidak ada angin. Lalu terdengar sesuatu. Bisikan, samar, seperti di balik dinding di belakang ranjang. "Ratna." Rina duduk tegak. Bayu menggigau. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. "Ratna, aku maafkan kamu. Tapi kenapa kamu bohong? Kenapa kamu mengkhianati aku?"
Rina menyentuh bahunya pelan. Bayu terbangun dengan napas memburu. Matanya kosong untuk beberapa detik sebelum kembali mengenali wajah istrinya. Aku mimpi aneh banget, gumamnya. Siapa Ratna? Tanya Rina. Bayu mengerutkan dahi. Ratna? Aku gak tahu. Kayaknya cuma ngelantur. Esok harinya, saat membersihkan lemari kayu yang penuh debu, Rina menemukan sebuah buku kecil tersembunyi di laci paling bawah. Halaman-halamannya menguning, tinta yang pudar, dan tulisan tangan berbahasa Indonesia lama. Di dalamnya, catatan seorang perempuan tentang pernikahannya, bulan madu, dan suaminya yang berubah. Kalimat terakhir yang masih terbaca, "Aku mencintainya, tapi jika ia terus berubah, aku takut. Aku harus memilih. Aku tak mau mati di sini." Malam kedua terasa lebih dingin. Rina mulai merasa seperti seseorang menatapnya dari balik cermin. Kelambu ranjang bergerah lagi, kali ini seperti ditarik dari dalam. Dan Bayu sekali lagi berbicara dalam tidur. Tapi kali ini bukan hanya mengigau. Kalau kamu tidak mau jujur, kamu akan mengulang semuanya. Suara Bayu berubah, lebih berat, lebih tua, lebih kejam. Rina perlahan bangun dan menatap ke cermin. Di sana dia melihat dirinya sedang tertidur, padahal dia sedang berdiri. Refleksi itu tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menyimpan dendam. Saat pagi datang, Rina turun ke resepsionis. Sari sedang sendiri. "Mbak, kamar pengantin itu pernah dipakai sebelumnya?" tanyanya hati-hati. Sari terdiam, matanya menyeratkan ketakutan. "Jangan tidur malam ini. Kalau suamimu mulai bicara sendiri, jangan dibangunkan," katanya pelan, hampir berbisik. "Kenapa?" "Karena itu bukan suamimu lagi." Hayo penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja menjemulai. Tinggalkan jejakmu di komentar, kami membaca semuanya. Rina duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat. Bayu masih tidur lelap, wajahnya tenang, berbeda jauh dengan malam sebelumnya. Namun Rina tidak bisa menghilangkan perasaan aneh sejak mendengar suaranya berubah saat tidur. Ia menatap cermin besar yang menghadap tempat tidur. Pantulan dirinya tampak biasa, tapi ia tetap merasa ada sesuatu yang salah, seperti ada versi lain dari dirinya yang mengintai dari balik kaca itu. Saat itulah Bayu terbangun. "Kamu kelihatan kayak gak tidur semalaman," katanya dengan nada khawatir. Rina mencoba tersenyum tapi gagal menyembunyikan kegelisahan. "Kita pindah kamar yuk." "Kenapa? Bukannya kamarnya bagus?" Rina tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Semua terasa seperti ilusi, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Hari itu, mereka berjalan-jalan di sekitar area hotel untuk mengalihkan suasana. Saat melintasi taman belakang, Bayu melihat seorang pria tua berdiri di dekat kolam tua yang hampir kering. Pak Leman, penjaga malam hotel. "Bapak yang kerja malam ya?" sapa Bayu. Pak Leman hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah kolam. "Dulu ada pasangan yang jatuh ke sana, tapi orang-orang bilang bukan jatuh, didorong." Bayu dan Rina saling melirik. "Kamar nomor 13 ya," kata Leman pelan. "Gak semua orang bisa tidur di sana. Kadang yang tidur itu bukan tubuhnya aja." "Maksud Bapak?" "Saya cuma jaga malam, gak ikut campur." Leman melangkah pergi dengan langkah berat, meninggalkan dua sejoli yang kini mulai merasakan bahwa liburan mereka mungkin adalah kesalahan besar. Hari ketiga menjadi titik balik. Bayu yang sebelumnya ceria
mulai terlihat mudah marah. Ia melupakan hal-hal kecil, seperti di mana ia meletakkan kunci atau siapa yang bicara padanya kemarin. "Kamu kenapa sih belakangan suka diem?" tegur Rina di meja makan hotel. "Aku capek, Rin. Bisa nggak kamu jangan cerewet dulu?" jawabnya ketus, nada yang tak pernah Rina dengar dari Bayu sebelumnya. Ketika mereka kembali ke kamar, Rina mencium aroma bunga melati sangat kuat, padahal tidak ada bunga di kamar itu. Keesokan paginya, Rina diam-diam menyelinap ke ruang resepsionis yang kosong. Di balik laci, ia menemukan buku tamu hotel lama, lusuh, berdebu, dan hampir seluruh halamannya terisi. Namun, halaman untuk kamar nomor 13 semuanya disobek. Semua, termasuk satu halaman terakhir, tertinggal setengah robek. Pasangan Ratna dan Surya. Tanggal 13 Agustus 1974. Catatan, dia bersumpah akan mencintaiku sampai mati, tapi tidak pernah bilang, aku harus mati duluan. Malamnya, Rina kembali menemui Mbak Sari yang sedang bersiap pulang. "Mbak, saya mohon, kamar itu ada apa?" Sari terlihat takut. "Itu kamar pertama yang dibangun di hotel ini. Aslinya itu kamar milik anak Burhayu, Ratna." Sari mengangguk pelan. "Dia pengantin baru. Suaminya membunuh dia saat malam ketiga bulan madu mereka." "Kenapa?" "Katanya cemburu. Tapi orang bilang suaminya itu berubah seperti kerasukan. Dan sekarang kamar itu dibuka lagi. Bu Rahayu bilang itu cuma masa lalu. Tapi selama saya kerja di sini, nggak ada yang betah lebih dari 2 malam di kamar itu." Rina membeku. Ini hari ketiga. Rina mendapati Bayu duduk di kursi dekat jendela, tengah malam, berbicara pelan seperti sedang berdialog dengan seseorang. "Aku nggak percaya. Dia bohong sama aku. Harusnya dia nggak sembunyiin itu. Kalau dia selingkuh, dia harus belajar akibatnya." Rina menyentuh bahunya. Bayu langsung membalikkan badan dengan mata kosong lalu tertawa pendek. "Oh, kamu udah bangun?" katanya tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi tangan Bayu dingin, terlalu dingin. Di malam keempat, Rina bermimpi. Ia berdiri di kamar yang sama, tapi semuanya tampak tua. Ranjang berubah menjadi besi berkarat, kelambu compang-camping, darah mengalir dari bawah cermin besar. Ia melihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih pengantin menangis sambil duduk di lantai. Di belakangnya seorang pria berdiri memegang pisau. Wajahnya tidak terlihat, tapi posturnya mirip dengan Bayu. Rina berlari dalam mimpi itu mencoba memperingatkan, tapi suara tangis Ratna menutup semuanya. "Jangan biarkan dia mengulangi. Jangan biarkan dia mengulangi." Saat Rina terbangun, Bayu tidak ada di ranjang. Rina bangkit dengan panik. Ia menyalakan lampu dan mendapati cermin besar tampak retak, tapi ketika disentuh tidak ada kerusakan. Namun saat ia memperhatikan lebih dekat, ada 2 sosok samar di dalam pantulan. Sosok yang satu mengenakan kebaya putih pengantin, yang lain tuxedo hitam, berdiri sangat dekat, seperti menonton dari balik kaca itu. Tiba-tiba Bayu muncul di belakangnya. Ia terlihat tenang, terlalu tenang. "Rin, kamu tahu ya, aku gak akan nyakitin kamu kan?" "Bayu, kamu mimpi lagi tadi malam. Kamu bicara sendiri, kamu berubah." Bayu tersenyum. "Kalau kamu percaya aku berubah, berarti kamu gak percaya sama aku." Di hari kelima, Rina merasa seperti terperangkap dalam ruang dan waktu yang terus berulang. Wajah Bayu tampak berbeda, kadang hangat, kadang seperti orang asing. Suara-suara dari dinding terdengar jelas dan kadang ada suara wanita menangis dari kamar mandi. Bu Rahayu tiba-tiba datang ke kamar dan menyuruh mereka menandatangani formulir sambil berkata, "Kamar ini selalu memilih sendiri siapa yang boleh masuk. Kalau sudah membuka ingatannya, susah ditutup kembali." Rina akhirnya mengajak Bayu pergi dari hotel, tapi Bayu menolak. Kamu bisa pulang duluan? Aku mau tinggal semalam lagi." "Bayu, kamu kenapa? Ini bukan kamu. Mungkin
memang bukan aku. Jawabnya dengan senyum datar. Di malam kelima, Rina melihat Bayu berdiri di depan cermin berbicara dengan dirinya sendiri. Aku tahu, kamu takut. Tapi kamu harus menyelesaikan ini, Surya. Kau tidak bisa tinggalkan dia, Surya. Kau sudah ikrarkan janji. Bayu tertawa. Dan dari pantulan cermin, Rina melihat pria lain. Bukan Bayu, tapi seseorang yang jauh lebih tua dengan mata penuh kebencian. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Hujan turun deras malam itu, membasahi jendela kamar pengantin. Lampu kamar redup. Kelambu ranjang melambai perlahan, seperti bernapas. Rina berdiri sendiri di dekat jendela. Tubuhnya gemetar. Di belakangnya, Bayu sedang duduk di kursi, menatap cermin besar dengan mata kosong. Ia belum bicara sejak siang tadi. Bayu, kita harus pergi malam ini juga. Aku udah pesan taksi, kata Rina lirih. Bayu tidak menjawab. Refleksi di cermin justru tersenyum. Padahal tubuh Bayu diam tanpa ekspresi. Rina berjalan perlahan ke arah suaminya, mencoba menyentuh bahunya. Bayu, dengar aku. Bayu menoleh perlahan, tapi wajah yang menatapnya bukan wajah suaminya. Mata itu lebih tajam, lebih gelap, penuh rasa dendam. Senyum sinis terbit di bibirnya, senyum yang tak pernah dikenali Rina selama bertahun-tahun mereka bersama. Kamu juga sama seperti dia, gumamnya. Siapa? Ratna. Dia juga berbohong. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia selingkuh. Dia pikir aku nggak tahu. Dia pikir aku akan diam. Rina mundur perlahan, menyadari bahwa Bayu tidak sedang bicara padanya, melainkan pada seseorang dari masa lalu. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Gelap menyelimuti. Cermin besar bersinar samar, memperlihatkan pantulan kamar yang sama tapi berbeda. Di dalam pantulan, kelambu ranjang berlumur darah. Di bawah tempat tidur, ada tubuh wanita mengenakan kebaya putih. Ratna. Rina menatap cermin itu dengan ngeri. Lalu, refleksi dirinya menghilang, digantikan oleh sosok Ratna. Kau harus menghentikan dia sebelum dia mengulang semuanya. Siapa kau? Teriak Rina. Kita satu. Aku, kamu, semua pengantin yang pernah masuk kamar ini. Cermin itu pecah dengan suara menggelegar, tapi tidak ada pecahan. Hanya pantulan yang hancur membentuk lorong panjang gelap. Dan di ujungnya, Bayu berdiri dengan pisau tua berlumur darah. Bayu atau Surya, sang suami dari masa lalu, mulai menghampiri Rina. Aku udah janji, sampai maut memisahkan, katanya. Bayu, kamu bukan dia, kamu bukan pembunuh. Tapi aku tahu rasanya dikhianati. Kamu juga kan? Kamu pernah curiga sama aku. Takut aku berubah. Takut aku punya sisi gelap. Rina menangis. Ia mundur hingga membentur dinding. Tapi tangannya menyentuh sesuatu di balik tirai. Jendela, buku harian Ratna yang ia simpan. Ia membuka halaman terakhir dan membaca dengan lantang. Jika aku mati, biar kisah ini berhenti padaku. Jangan sampai ia mengambil tubuh siapapun lagi. Bayu menjerit, suaranya menjadi dua. Satu suara Bayu dan satu lagi suara yang lebih tua, parau dan penuh kebencian. Bayu perlahan melangkah menuju ranjang. Ia mengambil sahlai selendang putih dari lemari, benda yang pernah dipakai Ratna. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Malam pertama,
Malam terakhir, tanpa bohong, tanpa rahasia. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang, terlalu tenang. Rina berlari ke arah pintu, tapi terkunci. Ia kembali menghadap Bayu, kini berdiri tepat di depan ranjang, memegang pisau yang muncul entah dari mana. "Bayu, dengar aku. Ini bukan kamu. Kamu nggak akan nyakitin aku." "Aku bukan Bayu lagi. Aku cuma melanjutkan yang belum selesai." Rina berjalan perlahan mendekati Bayu. Air mata mengalir, tapi ia tak mundur. "Kalau kamu masih bisa dengar aku di dalam tubuh itu, aku tahu kamu berusaha melawan." Bayu terdiam. Pisau itu tergenggam kuat, tapi matanya mulai berubah, perlahan berkaca-kaca. Kita menikah bukan karena sempurna, tapi karena kita percaya satu sama lain. Jangan biarkan arwah pembunuh itu ubah kamu jadi dia. Bayu menjerit, jatuh ke lantai, memegang kepalanya. Rina mengambil pisau yang terlepas. Ia melihat pantulan dirinya di cermin retak, dan kali ini hanya ada dirinya dan Bayu menangis di lantai. Tiba-tiba lampu menyala. Bayu terdiam, nafasnya berat. "Rina, kamu kembali." Aku ingat semuanya. Aku tahu sekarang kenapa aku selalu mimpi tentang kamar ini. Apa maksudmu?" Bayu menatap Rina dengan tatapan kosong, lalu tersenyum tipis. "Aku dulu pernah ke sini bertahun-tahun lalu. Sebagai anak kecil, aku lihat ibuku, Ratna, dibunuh." "Apa?" "Aku gak pernah tahu siapa ayahku. Tapi malam ini aku sadar darahnya ada dalam diriku. Dan dia mencoba hidup kembali melalui aku." Rina menatapnya, syok besar. Jadi bukan hanya kerasukan, Bayu adalah anak dari Ratna, sang korban masa lalu. Dan malam ini adalah ulang tahun tragedi itu. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini, dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar, siapa tahu kamu yang paling jeli. Pagi hari datang tanpa cahaya. Langit abu-abu, kabut menggantung di luar jendela. Rina duduk di tepi ranjang, tubuhnya masih gemetar. Bayu masih tertidur, atau mungkin pingsan, di lantai dekat cermin. Selama beberapa jam terakhir, kepalanya dipenuhi pertanyaan yang belum bisa dijawab. Bayu adalah anak dari Ratna, perempuan yang tewas dibunuh di kamar ini 5 dekade lalu. Tapi kenapa ia tidak pernah tahu? Kenapa ibu Bayu tak pernah menceritakan apapun tentang masa lalunya? Siang itu, Rina akhirnya menghadap Bu Rahayu, pemilik hotel. Rina menuntut penjelasan dengan suara bergetar. Awalnya Bu Rahayu menolak bicara, tapi akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata, "Anakku, Ratna, tidak mati karena cemburu. Itu hanya cerita yang aku sebarkan untuk melindungi nama keluarga." "Lalu, kenapa ia dibunuh?" "Karena suaminya, Surya, itu bukan pria yang sehat. Ia terobsesi dengan kesetiaan. Ia mendengar desas-desus bahwa Ratna berselingkuh, tapi semua itu tidak benar. Dan Bayu adalah anak Ratna. Ia selamat karena aku menyembunyikannya. Aku menghapus semua catatan tentang masa lalu kamar itu. Tapi kamar ini rupanya belum melupakan darah yang tertumpah." Rina teringat semua hal aneh yang terjadi. Buku tamu dengan halaman yang hilang ternyata sengaja disobek oleh Bu Rahayu. Bisikan nama Ratna dalam tidur Bayu
bukan kerasukan sembarangan, tapi trauma genetik dari memori masa kecil yang terkunci. Sosok di cermin bukan hanya roh penasaran, tapi refleksi dari luka tak terselesaikan. Dan Sari, resepsionis muda yang selama ini tampak gugup, ternyata adalah cucu dari Pak Leman, saksi bisu tragedi dulu. Mereka tahu, tapi memilih diam. Kami pikir kalau tak disebut-sebut, kutukannya akan berhenti. Tapi nyatanya, kamar itu sendiri mengingat semuanya dan akan terus mengulang. Rina kembali ke kamar. Bayu sudah bangun, duduk di tepi ranjang dengan wajah muram. Ia seperti orang yang baru saja kembali dari lubang hitam kesadaran. Aku ngerasa kayak enggak sepenuhnya sadar waktu semua itu terjadi. Kamu Iman? Beberapa hal samar, tapi aku lihat darah, suara wanita menangis, dan rasa marah yang bukan milikku. Bayu menangis. Rina memeluknya, tapi di dalam hatinya muncul ketakutan lain. Kalau arwah itu bisa masuk ke Bayu sekali, apa dia bisa kembali lagi? Malam itu mereka kembali berdiri di depan cermin besar, benda yang menjadi portal antara masa lalu dan kini. Rina menatap bayangannya, dan untuk sesaat melihat Ratna berdiri di sampingnya. Kamu bisa akhiri ini dengan menghancurkan apa yang menyimpan kami. Suara itu terdengar. Cermin ini bukan sekadar kaca. Ini saksi, dan selama saksi masih ada, cerita akan berulang. Bayu memegang palu besi yang ia ambil dari ruang penyimpanan hotel. Ia menatap Rina. Kalau aku mulai berubah lagi, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Jangan bilang kayak gitu. Aku serius. Aku gak mau jadi dia. Dengan napas tertahan, Bayu mengangkat palu. Suasana kamar terasa berat. Lampu berkedip. Udara jadi dingin. Cermin itu tampak hidup, seolah bergetar. Di dalam pantulannya tampak wajah-wajah dari masa lalu. Ratna, Surya, perempuan lain yang tak dikenal. Rina memejamkan mata. Bayu mengayun palu dengan sekuat tenaga. Berak! Cermin itu pecah. Tapi alih-alih kaca berserakan, ia retak dalam diam. Lalu dari balik pecahan itu, terdengar desahan panjang, seperti napas terakhir dari sesuatu yang telah lama tertahan. Udara kembali hangat. Semua hening. Keesokan harinya, Rina dan Bayu mengemasi barang-barang. Tak banyak kata di antara mereka. Mereka melewati resepsionis, menatap Sari yang kini tampak lebih tenang. Bu Rahayu hanya membeli anggukan kecil. Tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan tambahan. Saat mobil jemputan tiba, Rina menatap ke arah jendela kamar 13. Kelambu putih berkibar pelan. Dan di balik tirai, sesosok bayangan berdiri diam. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu ngerasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini. 2 bulan berlalu sejak Rina dan Bayu meninggalkan hotel tua di pegunungan itu. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota,
berharap bisa memulai hidup baru, menjauh dari mimpi buruk yang pernah menghantui malam-malam mereka. Tapi ketenangan itu hanya ilusi. Bayu mulai bicara sendiri lagi di malam hari. Rina menemukan dirinya terbangun di lantai dengan tangan dingin dan leher terasa tercekik tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Setiap ulang tahun pernikahan mereka, bunga melati bermunculan di meja makan, padahal mereka tak pernah membelinya. Bayu mencoba kembali bekerja sebagai editor lepas, tapi ia menjadi mudah marah. Ia menghindari bercermin. Bahkan untuk bercukur, ia memilih menggunakan pisau kecil tanpa kaca. Rina mulai mencatat semua kejanggalan. Tanggal di kalender yang sering berubah sendiri ke angka 13. Suara pintu kamar yang tertutup pelan pada pukul 2 pagi. Dan yang paling mengganggu, rekaman suara di ponselnya yang ia tak pernah rekam. Suara lembut perempuan menangis sambil berkata, "Kamu sudah bersumpah, jangan ingkari lagi." Rina memaksa Bayu untuk menemui psikiater. Mereka menjelaskan tentang mimpi berulang, perilaku agresif, trauma keluarga yang baru diketahui. Tapi dokter hanya menyimpulkan sebagai disosiasi identitas ringan ditambah stres masa kecil. Trauma bisa diwariskan secara emosional, tapi tak ada yang mistis, Bu Rina. Tapi Rina tahu, ini bukan hanya trauma. Saat merapikan dokumen lama, Rina menemukan sebuah surat tua yang tersembunyi di saku ransel mereka. Bukan milik mereka. Kertas itu tua, berwarna kecoklatan, dengan tulisan tangan yang rapuh. Jika roh surya muncul lagi, jangan percaya apapun yang keluar dari cermin. Dia bisa meniru siapapun, bahkan dirimu sendiri. Tanda tangan di bawahnya, Ratna. Rina membeku. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Di rumah kontrakan itu, ada satu cermin besar yang disediakan oleh pemilik lama. Rina tak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi bentuknya persis seperti cermin di kamar hotel. Saat Rina menghadap ke cermin itu malam itu, ia melihat dirinya sendiri. Tapi versi dirinya di balik pantulan tersenyum lebar, sementara ia sendiri tidak. Refleksi itu menoleh, dan di belakangnya berdiri Bayu menatap lurus ke arah Rina. Tapi Bayu sebenarnya sedang tidur di sofa belakang. Cermin itu ikut mereka pulang. Rina menatap Bayu yang tertidur. Lalu ia teringat semua. Bagaimana cermin hotel tidak pernah pecah, hanya retak. Bagaimana pantulan-pantulan itu bisa meniru masa kini. Dan bagaimana Bayu pingsan bukan sadar setelah menghantam kaca. Bagaimana kalau yang keluar dari kamar itu bukan Bayu? Ia mendekat pelan, mengusap wajah suaminya. Bayu terbangun dan menatapnya. "Rin, kamu baik-baik aja? Kamu siapa?" tanya Rina pelan. Bayu tertawa kecil, tapi matanya dingin. "Masa kamu lupa, sayang? Kita udah nikah loh, sampai maut memisahkan kan?" Rina kembali ke kamar tidur, duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Dan kali ini, ia melihat dua Rina, satu di dunia nyata, dan satu lagi di balik cermin, tersenyum lebar
memegang pisau. Cermin itu bergetar pelan. Kutukan kamar itu tak pernah ada pada tempatnya, tapi pada siapa yang membukanya kembali. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau menguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.